Halo, welcome back to my channel. Oke, action. Hai, ketemu lagi di channel Fikri pakai Kika. Jangan lupa ya bosai, subscribe, kemudian tekan notifikasinya untuk mengetahui video terbaru. Semangat pagi bosai, kita ketemu lagi. Sehat semuanya kan? Oke, kita mulai. Rantai makanan. Ini ada contoh rantai makanan ekosistem sawah. Apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi antar organisme atau makhluk hidup untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Jadi tujuannya untuk mendapatkan energi dan nutrisi bagi makhluk hidup untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Begitu bosai. Sebelum KI lanjutkan, ada baiknya kalian memahami populasi, ekosistem, dan komunitas. Yuk kita simak berikut penjelasan dari KII. Let's go, kita mulai. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan populasi sendiri merupakan kelompok yang terdiri atas spesies sejenis dan mendiami suatu habitat sama. Komunitas merupakan sekelompok populasi makhluk hidup dalam suatu daerah dan menempati lingkungan yang sama. Jadi begitu ya bosai, ekosistem itu suatu sistem ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian populasi ini hanya makhluk hidup yang sejenis saja, jadi tidak dua jenis. Kemudian kalau di komunitas itu beberapa jenis populasi yang menempati suatu lingkungan yang sama, tapi dia belum berinteraksi. Kalau sudah masuknya ekosistem, maka kedua populasi tersebut atau lebih dapat berinteraksi. Begitu ya bosai. Nah, kalau kalian sudah paham ekosistem, populasi, dan komunitas, mari kita lanjutkan dengan rantai makanan. Yang pertama ada tanaman padi. Posisinya sebagai produsen. Produsen berasal dari tumbuhan. Dia adalah makhluk hidup yang dimakan oleh konsumen pertama. Biasanya produsen ini adalah tumbuhan atau tanaman. Berikutnya ada tikus. Tikus adalah hewan pengerat. Dia konsumen satu sebab ia pemakan produsen. Biasanya kalau semakin banyak tikus, maka produsen akan semakin berkurang. Dengan kata lain, berakibat gagal panen. Sebaliknya, jika konsumen satu berkurang, maka produsen akan meningkat dan berhasil petani untuk memanen padi. Konsentrasi bosai, jangan sampai gagal paham. Berikutnya ada ular. Ular ini adalah konsumen 2. Hewan reptil ini suka memangsa tikus atau konsumen 1. Apabila konsumen 1 ini banyak, maka kehidupan ular akan semakin banyak, tidak punah. Kebalikannya, jika tikus berkurang, maka ular akan punah atau berkurang jumlah kehidupannya, populasinya. Begitu ya bosai, akibat dan sebab akan berpengaruh terhadap kelangsungan rantai makanan pada ekosistem sawah. Begitu ya bosai, bisa dipahami kan? Next ada elang. Elang adalah konsumen 3. Adalah burung pemakan daging. Ia memangsa ular, sehingga konsumen 2 ini akan dimakan oleh konsumen 3. Sama halnya dengan sebab akibat tadi.
Apabila ular semakin banyak, maka populasi elang juga semakin banyak. Sebaliknya, jika populasi dari ular ini berkurang, maka populasi dari elang juga berkurang atau bahkan bisa menjadi punah. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia maka harus menjaga keseimbangan ekosistem. Jangan semua hewan, binatang, dan tumbuhan dimusnahkan, tetapi manusia sebagai pengendali ekosistem. Ingat ya bosai, begitu? Al-akhirun atau yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai disebut juga konsumen makro sapotrof karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Pengurai ini biasanya dari mikroorganisme kecil, bisa juga cacing, bisa juga larva atau belatung, dan jamur. Itulah pengurai. Oleh sebab itu, setiap makhluk hidup yang mati akan diuraikan oleh pengurai ini. Begitu ya bosai, penjelasan dari KII tentang rantai makanan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.